Halo generasi cerdas Indonesia, jumpa lagi bersama Papi Einstein untuk membahas soal tryout UTBK 2021. Sebelum kita bahas soal ini, apakah kalian udah mendaftar tryout UTBK yang diadain oleh kelasku? Kalau belum, segera daftar ya, karena pendaftaran akan ditutup tanggal 23 Januari 2021. Tryout-nya diadain tanggal 25 sampai 28 Januari 2021. Nah, kalau belum daftar, segera daftar deh. Karena selain tryout UTBK ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan kalian dan kesiapan kalian, juga hadiahnya makin oke doh. Apa aja sih hadiahnya? Hadiahnya 40 smartphone. Kalian sudah membuktikan ya bahwa pada TO yang pertama kita membagikan 5 smartphone Oppo A12 kepada para pemenang. Nah, sekarang hadiahnya makin banyak dan makin keren. Oke, segera daftar ya. Nah, sekarang kita akan bahas nomor 22. Ini adalah soal tentang barisan aritmatika. Apakah barisan aritmatika itu? Yaitu barisan bilangan yang antara satu bilangan dengan bilangan lainnya, dengan bilangan yang berdekatan, dia memiliki perbedaan yang sama. Misalnya di sini, A1 dikurang X itu sama nilainya dengan A2 dikurang A1, sama dengan A3 dikurang A2, sama dengan Y dikurang A3. Itulah yang disebut sebagai beda. Ya. Nah, B1 dikurang X, B2 dikurang B1, B3 dikurang B2, B4 dikurang B3, B5 dikurang B4, Y dikurang B5 itu adalah beda untuk barisan yang kedua. Ya. Contoh lainnya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kan beda antar bilangan berdekatannya kan 1, itu ya. Nah, itulah aritmatika. Nah, sekarang di sini ada 2 barisan aritmatika. Bedanya tentu berbeda ya. Nah, tapi ada kesamaan. Suku pertama pada barisan yang pertama, yang manakah suku pertamanya itu? Ini adalah barisan yang pertama. Suku pertamanya yang mana? Suku pertamanya itu yang ini nih. Nah, ini adalah suku pertamanya. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan barisan yang berikutnya, yang ini nih, barisan yang berikutnya memiliki suku pertamanya sama, X juga ya. Nah, barisan yang pertama memiliki apa? Memiliki suku yang terakhir itu adalah apa? Y. Barisan berikutnya, suku yang terakhir juga adalah Y. Nah, yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah di barisan yang pertama itu memiliki berapa bilangan? Memiliki 5 bilangan ya. Kalau di barisan yang kedua itu memiliki berapa bilangan? Memiliki 7 bilangan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah A3 dikurangi A2 dibagi B5 dikurangi B3 gitu ya. Nah, sekarang begini. Kita tuliskan dulu ya barisan-barisan ini ya. X, A1, A2, A3, lalu Y. Ya, kita tuliskan dulu. Nah, kemudian yang berikutnya X, B1, B2, B3, B4, B5, dan Y. Ya. Nah, untuk barisan yang pertama, nah beda itu adalah selisih ya. Nah, selisih bilangan-bilangan yang berdekatan itu beda ya. Nah, gini. Misalnya beda pada barisan yang pertama, ini namain dulu ya, ini barisan pertama ya. Bedanya itu adalah kita sebut misalkan P. Gini ya. Nah, di barisan yang pertama ada berapa beda? Nah, ini P, ini P, ini P, dan ini P. Nah, gitu ya. Kalau kita tulis di barisan yang pertama itu
X dikurangi Y, atau Y kurang X ya. Ini maksudnya. Kita anggap yang sebelah kanan paling gede ya. Gitu. Nah, seperti ini ya. Y dikurang X itu adalah apa? Sama aja dengan 4P. Oke ya. Sekarang kita ke barisan yang kedua ya. Di barisan yang kedua bedanya apa nih misalnya ya? Barisan yang kedua ini misalnya bedanya itu adalah ki. Nah, ini ada berapa ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ki. Ya. Jadi kalau di barisan yang kedua ya, Y dikurangi X-nya itu sama aja dengan ada berapa ki-nya? Ada 6 ya. 6 ki. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita kembali ke soalnya ya. Nah, kalian perhatikan. Ini nih, pertanyaannya kan yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, kita lanjutkan ya. A3 dikurangi A2 dibagi B5 dikurangi B3. A3 dikurangi A2 itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan P ya. Kan A3 dikurangi A2 sama aja dengan beda dari barisan pertama ya. Nah, kalau barisan kedua tuh yang ini ya. Nah, ini barisan kedua ya. Nah, kalau di barisan yang kedua, B5 dikurangi B3 itu berapa ki sih? Coba perhatikan. Ini kan B5, ini ke B3 ya. Nih, kelihatan ya. Dari B3 ke B5 itu berapa ki? Itu adalah 2 ki. Ya, maka kita tulis di sini adalah 2 ki. Ya, kita lanjutkan perhitungannya ya. Nah, ini sama aja dengan 1/2 dikali P per Q. Gini ya. Oke. Nah, gimana kita mau nulis P per Q-nya? Apakah kita mengetahui nilai P per Q? Tentu saja. Taunya dari mana? Nah, kalian perhatikan ini. Y dikurang X kan sama dengan 4P. Y dikurang X juga sama dengan 6Q. Apa artinya? Kalian tahu? Nah, artinya itu adalah 4P sama aja dengan 6Q. Ya, artinya P per Q itu sama aja dengan berapa? 6/4. Ya, kita substitusikan kemana? Ke sini nih. Kita substitusikan ke sini nih. Ya, gitu. Berarti setengah P per Q sama aja dengan 1/2. P per Q-nya tadi berapa? P per Q-nya itu tadi adalah 6/4. Gini ya. Nah, hasilnya berapa kalau gitu? Hasilnya itu adalah berapa ini? Kita bisa perkecil angkanya ya. Gimana cara memperkecilnya? 6 dibagi 2 itu berapa? 3. Maka hasilnya adalah 3/4. Oke ya. Apakah ini sudah selesai? Ya, betul sekali. Sudah selesai. Maka jawabannya adalah 3/4. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Terlihat banyak ya catatannya. Ingat sekali lagi ya, bahwa perhitungan-perhitungan ini Papi tulis agar kalian bisa melihat seperti apa perhitungannya, kemana arahnya, awalnya dari mana. Sebaiknya kalian sering berlatih, karena kalian nanti akan sampai pada tahap kalian akan melakukan semua perhitungan ini hanya di dalam kepala. Gitu ya. Paham ya? Simak baik-baik. Kalian sering simak, sering mengulang, agar kalian lebih paham dan kalian akan sampai pada tahap bisa melakukan perhitungan di dalam kepala saja. Gitu ya. Terus mengapa Papi tidak melakukannya dalam kepala? Ya, kalau Papi melakukan hitungannya dalam kepala, gimana kalian bisa mengetahuinya? Betul tidak? Ya. Nah, oke.
Jangan lupa like, share, and subscribe channel Kelas Indonesia. Dan jangan lupa daftar tryout-nya, oke?